Ketakutan seorang CEO, kenapa dia masih terus di dalam bisnisnya jadi Superman, Superwoman? Karena dia takut kalau salesnya turun. Karena dia takut kalau customernya itu pindah ke orang lain. Karena dia takut kalau dimakan kompetitor. Maka itu yang bikin dia tidak tenang dan terus-terusan di dalam bisnis. Dan terjebak jadi Superman dan Superwoman. Dan yang paling sering saya temui, pengusaha itu adalah dia sering sekali karena salesnya nggak bisa jualan, karena salesnya nggak bisa maksimal, karena salesnya diminta untuk capai target nggak capai target, maka daripada pusing aku turun sendiri jadi sales. Akhirnya dia jadi super salesman. Ya, padahal dia punya bisnis yang cukup besar, punya karyawan banyak, tapi dia masih, kalau deal besar harus sama saya. Kalau produk yang dijual mahal harus saya turun. Jadi super salesman. Nah, saya melihat seperti itu. Pertanyaan, apa yang salah di sistem sales seperti ini? Yang salah sebetulnya nggak ada yang salah. Selama bisnisnya masih profit, masih menguntungkan, ya oke. Cuman, fundamentally yang kurang efektif adalah waktunya owner, waktunya CEO. Ya, dia bener-bener tuh, kalau istilahnya CEO, Chief Everything Officer, bener-bener everything banget. Bahkan bukan hanya everything. Wah, segalanya deh ya, semuanya ya. Sampai nggak ada waktu untuk apapun karena mikirin bisnis, mikirin salesnya. Nah, itu pun terjadi di saya. Saya juga pernah seperti itu dan saya merasa capek banget. Semuanya harus saya, kalau deal besar saya, kadang-kadang sales bikin saya stres gitu kan. Udah disuruh minta kasih target, masih nawar-nawar, kasih KPI juga, ya sedikit resistance dan sebagainya. Itu seperti itu, jadi bikin saya stres. Ya, dan sebagainya lah. Nah, pertanyaan, apakah kita seperti ini harusnya menjalankan bisnis? Atau harusnya saya ubah? Ya, nah di video ini saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa satu-satunya skill yang harus dimiliki oleh seorang CEO adalah ini. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya saat ini sedang mengejar ke 500.000 subscribers. Jadi jika Anda berkenan, Anda bisa nonton dulu, jangan lupa komen di bawah, dan jangan lupa Anda subscribe. Dan Anda bisa share ke teman-teman Anda, karena saya percaya sharing is caring. Di video ini, saya akan sampaikan skill satu-satunya yang harus dimiliki oleh seorang CEO. Anda pemilik perusahaan, Anda pemilik bisnisnya, Anda ownernya, ya, jangan-jangan Anda super salesman di bisnis Anda sendiri. Anda jualannya paling pinter. Saya udah pernah bahas video ini di video yang lain, tapi di sini saya ingin lebih tajamkan tentang fokus dari business owner, fokus dari CEO. Ya, business owner dan CEO biasanya merangkap gitu ya. Owner, business CEO, juga komisaris semua merangkap saya. Kadang-kadang merangkap jadi semuanya deh ya. OB juga saya, untuk ngangkut barang juga saya, nyupir juga saya, semua saya. Tapi jadi saya nggak bicara fokus ke sana, saya hanya bicara skill satu-satunya harus dimiliki oleh seorang CEO. Seorang CEO itu sebetulnya tidak harus mengerti semua hal. Ya, tidak harus mengerti secara detail semua hal. No. Tapi ada satu skill yang harus dikuasai oleh si CEO ini, yaitu adalah bangun sales system. Karena sales system ini yang mempengaruhi bisnisnya bisa terus dan terus dan terus. Everlasting, scaling up itu dari sales system. Ya. Jadi kalau sistemnya di saya sistem salesnya di saya, disimpannya di saya nggak pernah mau bagi-bagi, saya nggak pernah mau transfer. Ya kalau saya kerja atau saya jualan ya dapat hasil. Kalau saya nggak jualan ya saya nggak dapat hasil. Timnya gimana? Ya gitu. Ya apapun yang saya arahkan ya jalan. Tapi ya semua mengandalkan saya. Bahaya kan? Nah itu yang sering terjadi. Jadi skill itu atau sistem sales itu harusnya ditransfer. Ya diajarkan kepada mereka. Anda sebagai CEO harus menjadi architect of conversion. Seorang arsitek yang bisa mengkonversi. Bukan saya saja yang mengkonversi. Saya paling jago konversi. Dari calon customer menjadi customer, saya yang paling jago. Apalagi kalau produknya mahal, dealnya besar, saya yang paling jago. Nah, berarti tidak scaling up, semuanya di saya. Ya, sales bisa sih. Ada sales yang memang juga bisa, tapi mungkin conversion rate di bawah Anda. Jadi mindset gini, saya bukan jualan, tapi saya bangun sistem penjualan. Saya bukan yang closingin, tapi saya pikirin gimana sales saya bisa closingin. Nah, untuk membangun architect of conversion, ada 3 hal yang harus difokuskan. Yang pertama adalah membangun sales mindset-nya. Jadi mindset shifting. Contoh, saya merekrut orang sales. Ya, saya jualan produk, misalnya saya jualan produk sistem IT, atau saya jual produk
pakaian atau apalah fashion dan sebagainya. Saya jual produk gym misalnya. Saya rekrut orang sales yang dia tadinya backgroundnya di banking. Saya rekrut orang sales yang tadinya backgroundnya di fast FMCG, fast moving consumer goods. Saya rekrut sales yang tadinya backgroundnya di properti. Nah itu mereka jual properti atau mereka jual produk bank, sekarang pindah jual produk gym. Ya, itu mindset shifting kan. Ya, tadinya saya nggak pernah jual produk semahal itu misalnya. Sekarang saya mesti jual produk semahal itu. Tadinya saya cuma jual produk yang murah-murah. FMCG, jual snack, ya, jual yang murah-murah. Sekarang mesti jual produk yang mahal. Itu mindset shifting. Gimana caranya orang yang tadinya jual produk cuma misalnya di bawah 50.000, sekarang mesti jual produk 5 juta. Itu mindset shifting. Apakah cukup produk knowledge? Belum tentu. Apakah cukup untuk dikasih pemahaman tentang customer? Belum tentu. Itu mindset shifting. Nah, gimana cara buka mindsetnya? Gimana cara proses transformasi mindset? Itu sistem. Ya, makanya untuk orang pindah mindset shifting dari jualan yang tadinya harganya murah ke mahal, itu butuh terus-terusan dibuka mindsetnya. Itu yang harus difokuskan. Kedua, sales skill set. Sales skill set. Jadi mindsetnya sudah berubah, ya, cara berpikirnya berubah, cara approach-nya berubah, ya, confidence-nya berubah. Itu baru kita bisa fokus kepada teknik. Yang kedua adalah sales skill set. Sales skill adalah cara approach customer, cara nanyanya, bahasa komunikasinya, jargon-jargonnya, term-termnya, istilah-istilahnya. Itu kita baru masukin ke situ. Jangan di awal nih, product knowledge kamu hafalin ya, belajar ini ya, kamu jualan ya. Itu susah. Jadi makanya kadang-kadang kita suka kesel, ya, suka kesel sama orang sales. Kamu gimana sih? Kamu kan saya udah kasih product knowledge-nya, kenapa nggak bisa-bisa? Karena mindset-nya belum berubah. Dia masih pikiran jual produk bank, sekarang masih jual produk yang lain. Itu nggak sampai, belum terbuka. Nah, untuk itu perlu berapa lama? Nah, kalau kita sebagai business owner, untuk mindset shifting dari yang tadinya belum terbuka sampai terbuka, itu berbulan-bulan. Ada business owner yang sudah bertahun-tahun bahkan. Itu kalau business owner, ya setiap hari itu argonya muter terus. Gitu kan. Ya sebulan, bukan sebulan, sehari ini, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, 6 bulan. Argonya jalan terus tuh. Bayar orang sales yang nggak berprestasi dan nggak produktif terus-terusan di sana, berapa banyak cost yang kita keluarin. Padahal harusnya kita kan mencetak sales nih, mencetak omset. Kenapa malah jadi keluarin cost? Itu satu. Ya, jadi skill set, ya skill set cara jualannya, cara closingnya, ya baru tekniknya masuk. Oke, pakai cara ini nih, metodenya spin misalnya, metodenya 3F, metodenya apalah, macam-macam, ada metode macam-macam. Nah itu Anda kuasai, ya karena Anda kan sebagai super salesman. Nah jadi Anda tahu sistemnya gimana, tekniknya gimana. Ya kadang-kadang owner suka, aduh udah gua ajarin tapi nggak bisa-bisa. Bukan masalah nggak bisa, mungkin mindsetnya belum terbuka. Nah itu, jadi masih dari mindset. Waduh coach gimana kalau saya juga mesti ngajarin mindsetnya, mesti ngajarin itu, sekalian saya nggak punya waktu. Nah itu, maka gini, zaman sekarang kita harusnya mulai bisa leverage. Leverage artinya kita bisa collapse kerjasama dengan memang orang-orang yang memang jago di bidang itu, sehingga saya tidak semua sendiri, saya arsiteknya, saya panggil orang-orang yang bisa bantu saya. Itu mindsetnya, ya. Nah yang kedua adalah sales skill set. Jadi cara closingnya, proses sales flow-nya, script-nya gimana, script follow up, script customer baru, script untuk repeat customer, itu semua adalah sales skill set. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah fokus kepada sistem monitoring dan juga duplikasi untuk salesnya. Jadi sistem monitoring dan duplikasi, ya. Monitoringnya, yang dimonitor bukan hasilnya ya, tapi proses flow-nya. Ini oke nggak? Ini jelas jawabnya begini gimana? Jawabnya begitu gimana? Jadi banyak produktivitas sales itu yang diabaikan karena tidak dimonitor per proses cara jawab, sehingga banyak ya opportunity yang harusnya dapat closing tidak closing karena tidak dimonitor per proses. Jadi cara jawab. Jadi per satu pertanyaan jawab itu adalah salah satu proses pengukuran. Nah, zaman sekarang memang betul orang sudah tinggal pakai ChatGPT. Tapi ChatGPT itu secara umum tetap harus ada human touch yang men-touch dan memonitor bagaimana cara jawab. Nah, saya membantu perusahaan-perusahaan bukan hanya bangun sales system, tapi juga saya bantu untuk otomasi dengan AI. Ya, sehingga bahkan kita tidak perlu harus pakai CS atau tidak perlu harus pakai sales, tapi nanti ya itu advance ya. Artinya ya kalau memang misalnya sudah buntu dan sebagainya, artinya kita sudah tidak bisa dengan human,
ya, atau human terus bikin kita stuck, ya kita pakai sistem. Nah, tapi intinya adalah memang the new way of selling is different. Jadi ya, bagaimana orang sales yang bagus itu kita cloning. Setelah kita cloning, ya, baru kita mulai jalankan dan duplikasikan. Jadi kita cloning dulu sistem salesnya, ya. Nah, itu yang kita harus pikirkan. Bagaimana sistem cloningnya? Jadi seorang business owner itu tidak takut kalau salesnya keluar masuk. Ya, kebanyakan business owner ada yang takut kalau salesnya keluar masuk, apalagi ini sales bagus. Sehingga sales bagus ini merasa saya dibutuhkan sekali, saya merasa dipakai sekali, sehingga dia bikin, ya gitulah ya, kadang-kadang bikin kesel. Ya, minta laporan gak dikasih, kadang-kadang minta ini suka bantah, ya kan, diminta itu ini itu segala macam, suka nggak nurut, itu bikin kesel. Memang penjualannya bagus, memang kedekatan dengan customer oke, memang capai target, tapi kadang-kadang owner bilang, lo kok kayak ngatur-ngatur saya sih, sebenarnya owner yang mana gitu loh, sebagai leader yang mana, jadi kayak ke shifting gitu. Nah, itu bahaya ya. Jadi saran saya adalah kalau punya sales yang seperti itu bagus, artinya kita ya bersyukur punya sales yang bagus. Tapi pertanyaannya adalah kalau satu hari dia resign, karena kita tidak bisa garansi seberapa lama dia akan stay di perusahaan kita. Kalau dianya mau berkembang, mau maju, mau bikin usaha sendiri, gimana? Nah, sementara kita belum punya sistem cloningnya. Nah, itu yang ketiga, bagaimana membangun sistem cloning dan duplikasi salesnya. Nah, tiga hal ini yang harusnya menjadi satu skill yang dikuasai oleh CEO. Satu adalah skill untuk mindset shifting seorang sales. Kedua adalah sales skill set atau closing skill set. Ketiga adalah duplikasi sistem dan cloning sistem. Saya dulu seperti itu. Saya sebagai super salesman, saya closing sendiri segala macam. Saya sudah change itu. Dan zaman sekarang, the new way of selling is very different from the old way of selling. Ya, waktu zaman dulu masih ingat ya, kita masih pakai yellow pages ya. Mungkin yang generasi nonton video saya mungkin masih, oh kelihatan nih coach umur berapa. Nah, tapi kita masih pakai yellow pages. Saya lihat tuh ya iklan sebenarnya. Ya kalau iklannya gede berarti ini customer-nya kayaknya budgetnya besar. Baru saya bisa teleponin nih, karena punya budget besar gitu kan. Terus dari yellow pages, setelah itu kita teleponin, setelah telepon kita mungkin datangin, kunjungin, setelah kunjungin kita nawarin produk, udah gitu kita follow up. Itu kan cara lama. Cara baru kan nggak begitu ya. Cara baru kita bangun authority positioning, ada dibangun di YouTube, bangun di sosial media, bangun di segala macam. Kita bikin satu positioning branding yang berbeda ya, satu diferensiasi gitu kan, sehingga bukan kita yang terus-terusan kejar customer, tapi malah customer yang kejar kita. Itu kan sistem baru, cara baru, the new way of selling ya. Cuma permasalahannya adalah kita mungkin bisa bikin customer nanya, tapi untuk bikin konversi dari nanya ke closing, nah itu kadang-kadang suka bermasalah. Nah, itu yang harus kita pikirkan, bagaimana cara konversinya. Nggak mungkin semuanya kita, nggak mungkin semuanya saya. Kita juga harus bisa duplikasi itu. Langkah pertama Anda, kalau Anda merasa bahwa saya sebagai pemilik bisnis, satu, saya masih jualan sendiri, saya bahkan jadi super salesman, dan saya hard eating, kesel, hati eating, makan hati sama karyawan sales saya karena susah diatur dan sebagainya. Jadi saya terpaksa lah, ya udah ngalah aja, dan saya mengandalkan salesman yang paling jago dan dia merasa dibutuhkan. Nah, berarti Anda harus mulai pikirkan, kalau saya begitu terus lama-lama saya akan mengandalkan dia, dan kita nggak bisa garansi seberapa lama dia di situ. Itu satu. Kedua, kalau saya di bisnis, saya tidak bisa jualan, saya tidak jago jualan, tapi saya mengandalkan sales. Nah, cepat-cepat harus buat sales system, bangun sales system sehingga bisa dikeloningkan, dan semuanya tidak mengandalkan saya, tapi mengandalkan sebuah sistem yang terbukti. Itu yang nomor dua. Jadi ini saya arahkan kepada Anda karena ini penting banget. Zaman sekarang semuanya lagi kena ya, sepi, customer lagi susah, juga nggak beli dan sebagainya. Nah, kalau kita sistem salesnya ya itu kurang produktif, masih mengandalkan cara lama, ya ada beberapa perusahaan yang saya lihat juga mereka buang energi, buang waktu, ya buang energi, buang biaya. Hitung aja sendiri. Ya punya 10 orang sales yang berprestasi cuma 2. Ya 8-8-nya tidak berprestasi, sudah diarahkan, di training, dimonitor, tetap aja nggak berprestasi. Kita hitung aja 8 dikali gajinya berapa per bulan, dikali berapa bulan dia di situ, ya, lalu dikali biaya yang lain, biaya transportnya, biaya bensinnya, biaya segala macamnya, dan biaya kita marah-marahnya sama itu terus nggak berubah, itu kan capek sekali. Ya, nah itu poin saya. Jadi saya nggak bilang orang sales semuanya begitu ya, cuma saya ketemu ada beberapa perusahaan yang ownernya sudah sangat hard eating sama tim salesnya, dan itu masih terus dipertahankan. Karena apa? Saya nggak tahu lagi cara lain. Siapa bilang? Nah, siapa tahu kalau Anda nonton ini jadi salah satu jawaban Anda untuk bisa mengubah the way
of doing your business, the way of building your business untuk bisa lebih baik lagi. Karena saya ketemu banget, ini adalah masalah juga buat saya dulunya, dan saya merasa seperti ini, dan saya merasa burn out. Nggak bisa punya waktu saya habis, penjualan ngandalin saya. Itu sangat-sangat, ya. Nah, itu yang saya sadar, dan saya ubah itu semua, dan inilah yang saya bagikan kepada Anda semua. Nah, jadi langkah Anda pertama, kalau Anda merasa seperti ini, Anda bisa hubungi saya atau tim saya untuk kita ngobrol-ngobrol, ya, konsultasi, ya, apa yang Anda ingin berubah di bisnis Anda. Apakah Anda ingin pakai cara baru, ya, of building the sales system, atau Anda pengen pakai cara lama? Pertanyaan, cara lama yang Anda lakukan masih menghasilkan nggak? Masih profitable nggak? Masih menguntungkan nggak? Kalau udah nggak, kenapa dipertahankan? Ya, sales yang kurang bagus, kenapa dipertahankan? Kalau nggak ada caranya, stuck di situ, mungkin di sini ada jawaban. Saya nggak bilang semuanya ada di sini ya, cuma saya akan sampaikan kepada Anda bahwa kalau memang Anda stuck, ya, Anda mulai berpikir mungkin ada cara yang salah, atau ada gaya yang salah, atau ada something wrong. Nah, itu yang di sini saya bisa bantu Anda untuk kita ngobrol, ya, konsultasi, ya, bagaimana kita mengubah cara pandang Anda terhadap membangun bisnis Anda. So, semoga bisa bermanfaat buat Anda selalu. Saya Hendra Hilman, salam pengusaha.